Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diduga alami remblong, bus dengan 32 penumpang masuk ke jurang sedalam 50 meter. Akibat remblong, bus PO penantian utama yang membawa 32 penumpang terperosok masuk jurang sedalam 50 meter di Tanjakan Mayit Pekon Pemerihan, Kecamatan Bengkunat, Pesisir Barat pada Selasa 17 Mei 2022. Kapolsek Bengkunat AKBP Suhairi mengatakan, kejadian bermula saat bus melintas dari arah Bandar Lampung menuju Krui Pesisir Barat sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Tanjakan Mayit, pada kondisi jalan menikung ke arah kiri dan menurun, kemudian pengemudi mencoba mengurangi kecepatan dengan mengurangi gigi porseneleng ke gigi 2 dan 1 serta menginjak pedal rem. Remnya tidak berfungsi sehingga pengemudi hilang kendali, kemudian terperosok ke dalam jurang lebih kurang dengan kedalaman 50 meter. Akibat kejadian tersebut, satu orang penumpang dinyatakan meninggal dunia, sementara pengemudi beserta penumpang lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, 4 orang mengalami luka berat dan 27 orang mengalami luka ringan. Korban yang meninggal bernama Nariyati Zain berusia 57 tahun, warga asal Kedamaian, Bandar Lampung. Sementara korban yang mengalami luka berat saat ini sudah dirujuk di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Siang. Siang, mungkin kena kondisi komunikasi yang agak sulit, agak terputus. Itu pun juga kita dapat voice. Dapat voice dari salah satu korban yang mengatakan bahwa mohon bantuan, mobil kami terperosok ke jurang karena nggak bisa komunikasi dalam bentuk tulisan, jadi hanya bisa kirim voice. Lalu keluarga bergerak mencari informasi termasuk ke titik lokasi kepada teman-teman karena kebetulan keluarga juga memang orang kesehatan, jadi cek ke puskes terdekat, dalam hal ini puskes Bengkunat Limbing. Lalu juga cek kepada polsek, ternyata benar. Lalu kita minta cek salah satu keluarga kita yang langsung kita tahu, karena yang lain kita tidak tahu siapa-siapa yang ikut. Kita coba cek Haji M. Ramli dan istri Hajah Yaya Hidayati, apakah berada dalam penanganan puskes. Rupanya Ibu Hajah Yaya Hidayati sudah masuk di puskes, tapi Bapak M. Ramli sedang dievakuasi karena rupanya beliau terlempar saat mobil terguling masuk ke jurang. Berita selanjutnya, warga Bandar Lampung boleh lepas masker saat di ruang terbuka. Kebebasan masyarakat untuk melepas masker di ruang terbuka yang tak padat orang juga dihadirkan di Bandar Lampung. Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, pada Rabu 18 Mei 2022. Keputusan itu dikatakannya menyusul setelah Presiden Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, mengutarakan hal serupa. Ia juga meminta masyarakat tidak melebih-lebihkan kebebasan itu dan tetap tertib bermasker di momen-momen padat manusia. Ia juga mengatakan kalau untuk ruang-ruang tertutup dan tempat terbuka yang masih padat, dianjurkan untuk tetap menggunakan masker. Berita selanjutnya, 19 Pekon di Pringsewu gelar Pilkakon serentak dengan sistem e-voting. Sebanyak 19 Pekon di Pringsewu menggelar pemilihan kepala Pekon atau Pilkakon serentak 2022 secara e-voting pada Rabu 18 Mei 2022. Jadwal Pilkakon secara e-voting umumnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, namun di lapangan waktu tersebut digunakan untuk persiapan pembukaan dan sosialisasi.
Sejak awal, warga sudah banyak yang berkumpul di tempat pemilihan suara atau TPS. Namun, umumnya panitia Pilkakon secara e-voting ini memprioritaskan pada warga lanjut usia karena perlu bimbingan. Setelahnya perempuan karena ditoleransikan harus mengurus keperluan rumah tangga, sehingga turut didahulukan, baru kemudian laki-laki dan warga yang masuk golongan lebih muda. Untuk teknis pencoblosan secara keseluruhan sama dengan pemilihan umum selama ini. Hanya bedanya Pilkakon ini menggunakan perangkat elektronik dan disebut Pilkakon e-voting. Pemilihan ini adalah yang pertama di Indonesia dan Prinsewu memberanikan diri untuk menggelar secara e-voting. Dengan perangkat tersebut, pencoblosan tidak menggunakan surat suara lagi, melainkan perangkat seperti layar monitor kecil untuk memberikan suara. Lalu ada alat scanner untuk KTP sebagai validasi surat undangan atau daftar pemilih. Lalu alat pencetak seperti cetak struk dan perangkat monitor lainnya untuk foto pemilih. Keduanya sebagai bukti bahwa warga sudah memilih, sehingga tidak lagi menggunakan tinta untuk tanda jari. Warga Pekon tempat diselenggarakannya Pilkakon pun sangat antusias. Hal itu disebabkan hal ini adalah ajang untuk memilih pemimpinnya dan juga penerapan dari e-voting untuk pertama kalinya. Berita selanjutnya, seorang anak berusia 8 tahun yang hilang selama 4 bulan ditemukan di Riau. Seorang bocah berumur 8 tahun di Lampung Selatan sempat dikabarkan hilang selama 4 bulan, diduga dibawa oleh teman dekatnya. Kini sang bocah telah kembali ke rumahnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Bocah tersebut berinisial AM berusia 8 tahun, anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Siti Zuraida dan Ridwan Tahir. Diduga dibawa pergi oleh teman dekatnya bernama Helmi yang berusia jauh lebih tua, yakni 25 tahun, yang merupakan warga Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Menurut informasi yang berhasil dihimpun dari keluarga korban, Helmi sudah 3 kali membawa pergi anak di bawah umur. Rata-rata anak yang dibawanya berusia di bawah umur dan paling lama dikembalikan ke keluarga 10 hari. Ayah korban bernama Ridwan mengatakan anaknya dijemput di sebuah rumah kontrakan di tengah kota Pekanbaru Riau. Ridwan membenarkan anaknya dibawa pergi oleh Helmi. Ridwan mengatakan Helmi sudah 1 bulan menghilang dan anaknya tinggal sendiri di kontrakan tersebut. Siti menceritakan apa yang disampaikan anaknya, bahwa anaknya tersebut terpaksa berjualan pisang dan air mineral di terminal untuk menyambung hidupnya. Siti mengucapkan terima kasih atas dukungan KPAI, PPA Kabupaten, pihak sekolah maupun pihak kepolisian yang telah membantu kepulangan anaknya tersebut. Berita selanjutnya, belasan siswa SMA di Bandar Lampung terduga kasus pengeroyokan diamankan polisi. Tim Opsnal Polsek Sukarame mengamankan belasan siswa SMA di Bandar Lampung. Pelajar tersebut diamankan lantaran diduga terlibat melakukan penyerangan terhadap seorang siswa SMK BLK pada Selasa 17 Mei 2022 kemarin. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito menjelaskan pelajar yang diamankan tersebut berjumlah 13 orang. Tak disebutkan asal sekolah 13 pelajar tersebut. Namun yang jelas merupakan pelajar tingkat SMA yang ada di Bandar Lampung. Warsito menjelaskan penyerangan ini dilakukan sekelompok pelajar menyebabkan satu orang siswa SMK BLK berinisial Y berusia 17 tahun mengalami luka. Menurutnya korban terlebih dahulu ditunggu oleh para pelaku saat hendak keluar dari sekolah yang berada di Jalan Sentot Ali Basya Waidadi Sukarame Bandar Lampung. Naas, korban yang tak mengetahui kedatangan rombongan pelaku ini menjadi sasaran penyerangan tersebut. Untuk motif dari penyerangan ini masih dilakukan penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Warsito menambahkan,
Selain mengamankan 13 orang pelajar, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti. Antara lain 5 unit sepeda motor serta berbagai jenis senjata tajam yang dilakukan untuk melakukan penyerangan tersebut. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMK BLK bidang kesiswaan Mardiani membenarkan peristiwa penyerangan tersebut. Mardiani menjelaskan kejadian pada Selasa sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat saat sedang berlangsung ujian praktek. Saat keluar gerbang sekolah, korban berinisial Y langsung menjadi sasaran penyerangan sekelompok pelajar. Berita selanjutnya, warga Tanggamus terdampak banjirop dapatkan bantuan. Sekap Tanggamus Hamid Herian Syah Lubis meninjau kegiatan pendirian posko tanggap darurat bencana, sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak banjirop di RT 16 Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kota Agung Tanggamus pada Selasa 17 Mei 2022 sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat diwawancarai, Hamid menyampaikan terdapat sejumlah rumah warga yang terdampak banjirop. Ia mengatakan terkait darurat kebencanaan tersebut, tindakan awal yang dilakukan pihaknya berupa memberikan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak. Usai melakukan tindakan kedaruratan bencana, pihaknya akan melakukan tindakan pasca bencana. Pembangunan pagar juga bertujuan untuk mengantisipasi terjangan ombak ataupun banjirop yang biasanya terjadi setahun sekali. Kemudian langkah berikutnya, pihaknya akan melakukan kajian-kajian antisipatif. Artinya, ia meneruskan titik fokus utama kajian-kajian antisipatif itu ialah untuk penanganan terjangan ombak dan banjirop di RT 16 Kapuran, Kelurahan Pasar Madang. Kemudian Hamid mengimbau warga tak perlu panik, sebab Pemkab Tanggamus akan bekerja semaksimal mungkin untuk menangani bencana tersebut. Selama 3 hari ke depan, masyarakat terdampak akan diberikan bantuan berupa penyediaan air bersih yang secara rutin diangkut menggunakan mobil air bersih tiap pagi, siang, dan sore hari. Sebagai informasi, banjirop terjadi di Kelurahan Pasar Madang, Kota Agung Tanggamus selama 3 hari, yakni sejak 15 Mei 2022 hingga Selasa 17 Mei 2022. Akibatnya, sejumlah rumah warga terendam banjir dan mengalami kerusakan. Kerusakan pada rumah warga terjadi akibat kerasnya hantaman ombak laut yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.